Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali ini kita akan meneruskan membahas tentang bagaimana kita mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah, ini satu buku luar biasa yang ditulis oleh Dale Carnegie yang menjadi buku fenomenal yang layak untuk kita pelajari. Nah, pada pagi kali ini kita akan membahas satu bab tentang bagaimana kita bisa berkawan dengan orang lain. Nah, cara yang paling sederhana dan sering kita lupakan adalah kita tersenyum. Nah, senyum ini tampaknya sepele ya, tapi ternyata kita jarang untuk melakukannya, apalagi dalam kondisi-kondisi yang menuntut kita itu kita butuh effort yang lebih. Kita butuh satu target atau kita butuh menyelesaikan satu masalah. Tapi ternyata hal sederhana ini punya pengaruh yang sangat besar. Apalagi kalau kita berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika kita ketemu orang kemudian kita diem tidak tersenyum, itu suasananya akan menjadi lebih kaku. Nah, kita bayangkan kalau misalnya kita pas kayak di tempat klinik atau di dokter, itu kan orangnya cenderung ya pada diem ya, karena lagi sakit, mungkin fokus ke dirinya sendiri, sehingga waktu nunggu giliran itu menjadi lebih lama, terasa lebih lama kok nggak selesai ya. Nah, beda ketika tiba-tiba ada yang senyum ke kita kemudian nyapa kita, atau tiba-tiba anak kecil yang diajak orang tuanya kemudian senyum ke kita, ngajak ngobrol. Nah, maka itu kayaknya akan lebih menyenangkan, meskipun waktunya yang kita pakai untuk menunggu giliran itu sama aja. Nah, sebegitu besarnya pengaruh senyum ini sampai beberapa pengusaha itu ya mengatakan, saya lebih baik mempekerjakan seorang putus sekolah yang dia senyumnya tulus, senyumnya riang, daripada seorang terpelajar sarjana yang dia jarang tersenyum. Nah, ini terutama kalau berkaitan dengan penjualan ya, atau marketing. Nah, karena senyum ini memang bisa untuk membuat kita itu lebih dekat dengan orang, bisa membuat diri kita juga lebih bersemangat, lebih powerful dalam menjalani hari-hari kita. Nah, ada kalanya memang kita kondisinya itu susah ya, misalnya kita lagi sedih atau kita lagi banyak kerjaan yang nggak beres, kita sedang kondisi yang secara umum itu tidak memungkinkan kita untuk tersenyum. Nah, salah satu di buku ini, salah satu ungkapan yang disampaikan kepada kita adalah ada dua cara ya untuk bagaimana kita selalu tetap tersenyum. Yang pertama, kita paksa untuk tersenyum. Nah, ini mungkin ada yang nyebut kayak senyum karir atau senyum sales atau senyum CS dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun itu tentu lebih baik, meskipun itu kita paksa ya, daripada nggak senyum sama sekali, daripada kita kayak cemberut. Itu orang akan lebih menghargai ketika kita berusaha untuk tersenyum, meskipun itu kayak terasanya kayaknya dia banyak beban tapi berusaha tersenyum. Tapi orang juga bisa merasakan, oh, kalaupun dia maksa senyum, paling nggak dia menghargai saya pas datang, tidak membiarkan dia tetap cemberut dan tetap wajahnya wajahnya kecut dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama adalah kita paksa untuk tetap tersenyum. Nah, cara kedua adalah dengan kita melakukan tindakan yang seolah-olah kita itu bahagia. Jadi misalnya kita dikatakan kita itu ya kayak berdendang, bernyanyi, pokoknya tindakan kita itu seolah-olah sedang bahagia. Bagaimana kalau kita sedang bahagia? Mungkin kita jalan-jalan, atau apa yang kita lakukan ketika saat kita sedang bahagia. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi tindakan kita itu tidak tergantung dari suasana hati kita, tapi justru suasana hati kita itu yang dipengaruhi oleh tindakan kita. Jadi mungkin dari cara duduk kita,
cara tangan kita, kaki kita, cara kita berdiri, cara kita berjalan. Nah, itu kita identifikasi pas kita bahagia itu kayak gimana sih. Nah, atau mungkin sorot mata kita. Nah, itu kita ikuti itu seolah-olah kita sedang bahagia. Dan memang pada dasarnya seperti itu, kita tidak bisa mengontrol kondisi di luar ya, kondisi orang lain di sekitar kita nggak bisa. Yang bisa kita kontrol ya suasana hati kita. Caranya ya dengan kita mengontrol tindakan-tindakan kita, tindakan yang membuat kita bahagia seperti apa. Kita identifikasi itu. Kalau tindakan yang buat kita lemas, misalnya duduk senderan, terus kemudian kepalanya direbahkan ke belakang, nah itu kan tindakan yang buat kita nggak semangat. Nah, biasanya jadi nggak semangat beneran. Apalagi kalau pas nggak semangat, kita duduknya seperti itu ya tambah nggak semangat lagi. Nah, makanya kita kontrol adalah tindakan kita. Sebenarnya orang bahagia itu seperti apa sih tindakannya? Nah, bisa jadi itu tadi nyanyi-nyanyi ataukah nyapa yang lain, hey, hey, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kontrol biar suasana hati kita itu juga beneran bahagia. Yang awalnya kita pura-pura, tapi karena kita nyoba ini ya pura-pura nyapa yang lain seolah-olah kita gembira, orang itu jadi ikut gembira dan kita gembira beneran akhirnya. Nah, itu hukum timbal balik seperti itu. Kalau kita berusaha untuk terlihat bahagia, kemudian orang lain itu juga merasakan kebahagiaan itu, nah balik ke kita akhirnya jadi bahagia beneran. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita ingin dekat dengan orang adalah jangan lupa untuk selalu tersenyum. Dan ini dikatakan bahkan ketika tidak bertemu ya, kita misalnya sedang telepon atau sedang chatting. Nah, itu kalau di telemarketing itu biasanya memang disediakan kayak cermin ya di belakang. Jadi meskipun kita sedang telepon itu kita bisa mengontrol, oh saya harus selalu tersenyum, terus duduknya juga tidak melembreh gitu ya. Jadi duduknya tegak, duduknya juga seperti orang yang antusias. Nah, meskipun orang itu nggak lihat tapi bisa mendengar dari nada suara kita. Bahkan ketika chat juga sama. Meskipun orang itu nggak ngelihat, nggak dengar kita, tapi pilihan kata kita itu akan terpengaruh oleh suasana hati kita. Nah, makanya kita kontrol cara duduk kita, kemudian senyum kita, raut wajah kita. Nah, lebih bagusnya itu memang ada cermin itu. Jadi cermin itu fungsinya tidak hanya penampilan saja, tapi juga raut muka kita kontrol. Pas telepon, pas chat itu seperti apa. Nah, kita kan sering juga ya, misalnya sama-sama chat, ada yang cenderung diem, ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang terlihat antusias. Itu akan terlihat juga meskipun sedang chat ya, itu akan terasa. Nah, makanya salah satu tindakan yang sangat besar pengaruhnya itu adalah tersenyum. Nah, di bagian lain saya pernah membaca juga itu kalau ini ya kayak atlet ya, pelari itu salah satunya rahasianya biar dia bisa bisa lari jauh atau lebih cepat itu ya salah satunya selalu menjaga untuk tersenyum itu. Karena dengan tersenyum itu dia akan kayak sejenak melupakan rasa lelahnya atau rasa rasa capeknya ketika berlari itu. Nah, itu yang pelari-pelari dunia itu biasanya juga seperti itu. Jadi sepanjang jalan ya berusaha untuk senyum ke penonton, senyum ke orang lain dan lain sebagainya, saling nyapa. Nah, itu salah satu yang memberi energi meskipun ya capeknya sebenarnya sama, tapi kalau di dalam diri kita itu terlihat bahagia, merasa bahagia, itu akan memberi kekuatan internal yang lebih bagi diri kita. Nah, itu yang saya sampaikan untuk pagi kali ini, yang intinya kita jangan lupa untuk selalu berusaha tersenyum. Bahkan ketika kondisi tidak memungkinkan untuk tersenyum, selalulah berusaha untuk membuat diri kita itu bahagia, yang itu akan menular ke orang lain dengan cara ya kita senyum kepada orang lain. Nah, ini perlu kita latih dari hari ke hari. Saat kita presentasi, kita menyambut orang, kita ngobrol dengan orang, kita telepon, kita chat, jangan lupa untuk kita selalu tersenyum dengan orang lain. Nah, itu yang saya sampaikan untuk bab tentang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain dari buku Dale Carnegie.
Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.